Anda kerja dari rumah, tapi kok koneksi internet rasanya lebih lambat dari di kantor? Ternyata ini masalah serius loh. Dan hari ini kita akan bedah sebuah solusi super canggih yang datangnya dari para peneliti di Telkom University. Kita bakal lihat gimana edge computing dan machine learning bisa mengubah total cara kita kerja dan, yang paling penting, menjaga data kita tetap aman. Nah, ini dia nih, dilema abadi di dunia IT. Perusahaan pengen kita semua bisa kerja dari mana aja kan? Fleksibel. Tapi di saat yang sama, data perusahaan itu harus aman banget, nggak boleh bocor. Biasanya buat ngamanin data, semua koneksi harus diperiksa super ketat, yang ujung-ujungnya bikin internet jadi lemot. Atau sebaliknya, demi ngejar kecepatan, keamanannya dikorbankan sedikit. Jadi pertanyaannya, emang kita harus milih salah satu? Nggak bisakah kita dapat semuanya? Yuk kita cari jawabannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu masalah utamanya, terus kita kenalan sama 3 jagoan solusi yang ditawarkan. Setelah itu, kita adu ketiganya buat lihat siapa yang paling tangguh. Tentu saja, kita bakal umumkan pemenangnya. Dan terakhir, kita akan bongkar mesin sang juara buat lihat cara kerjanya. Siap? Mari kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, inti masalahnya. Dunia digital kita kan udah lari kenceng banget nih. Tapi, apa cara kita melindunginya masih pakai gaya lama? Coba kita lihat. Jadi, metode lama ini namanya backhauling. Gampangnya begini, bayangin semua orang dari seluruh penjuru kota, mau kemanapun tujuannya, harus lewat satu gerbang tol yang sama di pusat kota. Hasilnya apa? Ya udah pasti macet parah. Nah, di dunia internet, kemacetan ini artinya koneksi jadi super lemot, video call patah-patah, dan ujung-ujungnya produktivitas kita anjlok. Karena cara lama udah nggak efektif, muncullah 3 penantang baru. Anggap aja mereka ini 3 petarung dengan gaya yang beda-beda banget dalam melindungi jaringan. Penasaran siapa aja mereka? Yuk kita kenalan satu persatu. Petarung pertama kita sebut aja si benteng pertahanan. Ini model di mana kita bangun semuanya sendiri, semua server dan sistem ada di bawah kendali kita. Yang kedua, si pelanggan setia. Ini model berlangganan. Kita sewa jasa keamanan dari perusahaan raksasa. Dan yang ketiga, yang paling modern, adalah si inovator mandiri. Sebuah pendekatan yang jauh lebih fleksibel, terbuka, dan bisa dioprek sesuka hati. Oke, para petarung sudah di sudutnya masing-masing. Sekarang, waktunya kita bawa mereka ke atas ring untuk diadu. Kita akan lihat siapa yang paling unggul berdasarkan beberapa kriteria kunci. Dan ini dia, 4 ronde yang akan menentukan pemenangnya. Kita akan nilai dari sisi biaya, seberapa cepat jaringannya, seberapa bebas kita bisa mengubah-ubah sistemnya, dan yang terpenting, seberapa lengkap fitur keamanannya. Intinya, kita cari solusi yang bisa kasih semuanya tanpa kompromi. Ronde pertama, uang. Ini pilihan antara CapEx alias modal awal yang besar, lawan OpEx atau biaya operasional bulanan. Mirip seperti milih antara beli rumah langsung, keluar uang banyak di depan tapi jadi milik sendiri, atau sewa apartemen, bayar bulanan lebih ringan dan fleksibel. Ini keputusan fundamental yang pertama. Lanjut, ronde fleksibilitas. Ini penting banget. Apakah Anda rela terkunci di dalam sebuah sistem kotak hitam punya vendor di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain? Atau Anda mau kebebasan total buat merakit solusi sendiri, bahkan sampai nambahin model kecerdasan buatan racikan tim Anda? Pilihannya antara mobil standar dari pabrik atau mobil yang bisa Anda modifikasi sesuka hati. Dan inilah dia rapor akhirnya. Coba kita perhatikan baik-baik. Setiap kriteria punya bobotnya ya. Misalnya keamanan itu paling krusial, jadi bobotnya 30%. Nah sekarang lihat skornya. Model on-premise yang bangun sendiri itu, wah skornya cuma 1 untuk biaya dan kinerja. Rendah banget. Model cloud komersial jauh lebih baik, dapat skor 3. Tapi lihat model Edge, dia menang telak, dapat skor sempurna 5 di biaya dan kinerja. Angka-angka ini nggak bohong kan? Kelihatan jelas siapa yang lebih unggul. Jadi setelah kita lihat papan skor yang tadi, saya rasa hasilnya sudah sangat-sangat jelas. Berdasarkan evaluasi yang objektif, cuma ada 1 juara sejati yang berdiri tegak di akhir pertarungan. Dan pemenangnya adalah, drumroll, pendekatan distributed edge dan open source. Ya, inilah solusi yang terbukti paling jago dalam menyeimbangkan antara biaya, kecepatan, fleksibilitas, dan tentu saja keamanan, kemenangan yang mutlak. Grafik ini memperjelas semuanya. Lihat batang yang paling tinggi itu. Itu dia sang juara, Distributed Edge, dengan skor nyaris sempurna, 5.0. Bandingkan dengan pesaing terdekatnya,
cloud komersial yang ada di skor 4.25. Dan lihat, model lama on-premise tertinggal jauh di bawah dengan skor 2.60. Jaraknya signifikan banget. Terus, apa sih rahasia kemenangannya? Ada 3. 1, dia sukses menghilangkan kemacetan backhauling, jadi koneksi jadi ngebut. 2, biayanya jauh lebih irit karena pakai komponen open source yang gratis. Dan 3, yang paling keren, kita punya kontrol penuh untuk otak-atik sistemnya, termasuk pasang AI sendiri. Cepat, murah, dan fleksibel. Paket komplit. Oke, kita udah tahu siapa juaranya dan kenapa dia menang. Sekarang, ayo kita buka kap mesinnya dan kita lihat gimana sih cara kerja arsitektur yang super canggih ini. Coba lihat diagram ini. Inilah ide utamanya. Daripada punya satu gerbang tol pusat yang bikin macet, arsitektur ini membangun banyak pos keamanan kecil yang lokasinya tersebar, dekat dengan kita sebagai pengguna. Fungsi-fungsi penting seperti ZTNA atau Zero Trust dan SWG, si penjaga gerbang internet, disebar ke seluruh jaringan. Jadi, setiap pemeriksaan keamanan terjadi secara lokal. Hasilnya cepat dan efisien. Sistem ini bisa diibaratkan seperti tim keamanan di gedung perkantoran super canggih. Pertama, ada ZTNA. Dia ini kayak resepsionis super ketat yang akan selalu periksa di setiap orang yang mau masuk. Nggak peduli jabatannya apa. Kedua, ada SWG. Ini satpamnya yang memastikan Anda nggak buka situs-situs berbahaya di internet. Dan terakhir ada CASB. Dia ini penjaga ruang arsip yang mengawasi setiap dokumen yang Anda akses di cloud. Ketiganya ini bekerja sama menciptakan pertahanan berlapis yang solid. Nah, bagan alir ini menunjukkan cara kerja si ZTNA. Prinsipnya sederhana, tapi sangat kuat. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Artinya begini, meskipun laptop Anda sudah terhubung ke jaringan kantor, pas Anda mau buka folder data keuangan, sistem akan verifikasi ulang. Ini beneran kamu? Kamu punya izin akses ke sini? Jadi nggak ada lagi ceritanya akses bebas cuma karena kita sudah di dalam jaringan. Dan inilah otaknya, bagian paling jenius dari sistem ini. Mesin machine learning ini seperti detektif super yang nggak pernah tidur dan nggak pernah lelah. Dia nggak nunggu ada masalah baru bereaksi. Sebaliknya, dia terus-menerus mengamati pola aktivitas data. Contoh, kalau Anda biasanya kerja jam 9 sampai jam 5, lalu tiba-tiba ada aktivitas dari akun Anda jam 3 pagi yang mencoba download data dalam jumlah besar, sistem akan langsung curiga dan menandainya sebagai anomali. Ini semua terjadi secara otomatis, bahkan sebelum ada kerusakan. Setelah semua pembahasan ini, kita sampai pada satu pertanyaan besar. Dengan pergeseran ke arah keamanan yang cerdas dan tersebar seperti ini, apakah era di mana kita hanya mengandalkan satu benteng keamanan di pusat benar-benar sudah berakhir? Ini sebuah pemikiran yang mungkin akan mengubah cara kita memandang keamanan cyber untuk selamanya. Bagaimana menurut Anda? Pernah ngerasa nggak sih pas kerja dari rumah, koneksi internet ke sistem kantor tiba-tiba jadi lambat banget? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah penelitian keren dari Telkom University yang punya solusi buat masalah itu. Yuk kita lihat gimana mereka merancang sebuah sistem keamanan jaringan yang nggak cuma aman, tapi juga proaktif, cerdas, dan super cepat. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Di zaman sekarang, di mana kita bisa kerja dari mana aja dan pakai aplikasi cloud, gimana caranya kita bisa ngamanin jaringan yang seakan-akan udah nggak punya pagar lagi? Ini nih, jadi pekerjaan rumah besar buat banyak perusahaan dan mungkin juga tempat Anda bekerja. Oke, kita bedah sedikit ya. Dulu itu ada yang namanya backhauling. Gampang ya, semua data, bahkan yang cuma buat buka aplikasi cloud, harus pulang kampung dulu ke server pusat di kantor. Kebayangkan lambatnya, kayak mau ke rumah tetangga tapi harus muter lewat kantor pos pusat dulu. Nah, cara baru memang lebih cepat. Tapi, apakah lebih aman? Nah, inefisiensi dan celah keamanan inilah yang jadi tantangan utama di jaringan modern. Dan untuk menjawab tantangan ini, muncullah sebuah konsep keren bernama SASE, singkatan dari Secure Access Service Edge. Konsep apa tuh? Mari kita gali lebih dalam. Kerennya, penelitian ini nggak cuma ngasih satu jawaban. Mereka justru membandingkan 3 alternatif arsitektur SASE yang berbeda buat nemuin mana yang paling pas. Kita lihat yuk, apa aja ketiganya? Oke. Mari kita lihat satu persatu 3 pendekatan SASE ini. Ada yang namanya on-premise, ada commercial cloud, dan ada juga satu pendekatan baru yang cukup inovatif. Pertama, ini model yang paling tradisional, on-premise. Anggap aja ini kayak kita bangun benteng sendiri. Plusnya, kita punya kontrol penuh atas semuanya. Minusnya, wah, biaya di depannya gede banget. Dan kita masih kejebak sama masalah latensi gara-gara backhauling tadi. Pendekatan kedua, ini kebalikannya.
Kita nggak bangun sendiri, tapi nyewa layanan keamanan dari vendor besar. Gampang dan praktis sih, tapi biayanya bisa jadi mahal untuk jangka panjang. Dan ada resiko ketergantungan atau yang biasa kita sebut vendor login. Jadi susah pindah ke lain hati. Nah, ini dia alternatif ketiga yang paling menarik. Model terdistribusi yang pakai software open source. Jadi, alih-alih punya satu benteng raksasa di pusat, model ini membangun banyak pos keamanan kecil yang lokasinya dekat banget sama pengguna. Hasilnya, jauh lebih cepat dan super fleksibel. Jadi, dari ketiga jagoan tadi, kira-kira mana nih yang akhirnya terpilih sebagai solusi terbaik dalam penelitian ini? Nah, ini bagian yang saya suka. Para peneliti ini nggak asal tunjuk loh. Mereka bikin matriks keputusan yang cermat. Setiap solusi dinilai dari berbagai sisi. Seberapa aman, seberapa mahal biayanya, seberapa cepat latensinya, dan pastinya seberapa fleksibel sistemnya. Dan hasilnya sudah bisa ditebak. Pemenangnya adalah model Distributed Edge dan Open Source. Solusi ini berhasil dapat skor total paling tinggi. Oke, sekarang waktunya kita bongkar. Seperti apa sih jeroan dari sistem pemenang ini? Oke, jangan pusing dulu lihat diagramnya ya. Gini, intinya arsitektur ini tuh kayak main Lego. Sistemnya dibangun dari berbagai komponen open source yang bisa kita pasang-pasang. Semuanya jalan di server kecil yang ditaruh di tepi jaringan. Komponen-komponen penting kayak Zero Trust, Secure Web Gateway, sampai machine learning buat deteksi anomali, semuanya terintegrasi dengan rapi di sini. Tapi, gimana sih cara kerjanya di dunia nyata? Canggih doang kan percuma kalau kita nggak ngerti alurnya. Yuk kita coba telusuri jejak sebuah permintaan data dari pengguna saat melewati sistem ini. Oke, kita ikuti perjalanannya. Semua berawal saat permintaan akses dari kita masuk ke sebuah gerbang utama bernama OT Lilam Gateway. Anggap aja ini pos pemeriksaan pertama yang menerapkan prinsip super ketat, Zero Trust Network Access atau ZTNA. Nah, prinsipnya itu simple tapi kuat banget. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Artinya, sistem ini nggak peduli kamu siapa atau dari mana, dia akan selalu cek dan recheck identitas dan konteks permintaanmu. Kalau ada yang nggak cocok, ya udah, akses langsung ditolak. Titik. Kalau lolos dari gerbang pertama, perjalanan data kita berlanjut ke Squid Proxy. Ini ibarat detektif super teliti yang bakal memeriksa isi koper data kita, mastiin nggak ada barang berbahaya. Semua aktivitas di sini dicatat dengan rapi pakai Logstash dan Elasticsearch, persis kayak rekaman CCTV yang nggak pernah berhenti. Disinilah bagian paling pintarnya bekerja. Semua rekaman CCTV atau log tadi dikirim secara real-time ke sebuah machine learning. Bayangin aja ini adalah analis keamanan super cerdas yang nggak pernah tidur, 24/7 dia terus mencari pola-pola aneh atau aktivitas mencurigakan yang mungkin nggak kelihatan oleh mata biasa. Terus gimana kalau si mesin ML ini nemu sesuatu yang ganjil? Nah, sistemnya nggak perlu nunggu perintah dari manusia. Dia bakal langsung bertindak set. Akses pengguna yang mencurigakan itu otomatis diblokir lewat Active Response API. Laporannya juga langsung muncul di dashboard keamanan Wazuh. Tapi kalau semua aman, ya akses kita bakal lancar jaya. Jadi, kalau kita rangkum, alur kerjanya itu ada 4 langkah utama. Pertama, validasi akses. Kedua, inspeksi traffic. Ketiga, analisis anomali pakai ML. Dan keempat, respons otomatis. Semuanya terjadi dalam sekejap tanpa kita sadari. Jadi, apa sih artinya semua ini buat kita? Arsitektur cerdas ini bukan sekedar proyek penelitian di atas kertas. Ini adalah sebuah cetak biru yang nunjukin kemana arah masa depan keamanan jaringan bakal bergerak. Keunggulannya jelas banget. Koneksi jadi lebih cepat karena pemrosesan ada di tepi. Sistemnya proaktif, bukan reaktif, berkat machine learning. Fleksibel banget karena sifatnya open source, jadi bisa dioprek sesuai kebutuhan. Dan yang paling penting, jelas lebih hemat biaya, karena kita nggak perlu bayar lisensi mahal. Nah, ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Mungkinkah masa depan keamanan siber untuk perusahaan-perusahaan besar itu justru ada di tangan solusi open source yang adaptif dan dibangun bersama oleh komunitas seperti ini? Menarik untuk kita tunggu jawabannya. Di dunia digital yang serba cepat ini, memilih solusi keamanan jaringan itu udah kayak keputusan hidup dan mati. Ini bukan lagi soal bangun tembok tinggi-tinggi, tapi soal merancang perisai canggih yang bisa ngelindungin kita dari ancaman yang makin pintar. Pertanyaannya kelihatan simple ya, gimana caranya bikin benteng data yang kuat, tapi sekaligus ngebut, murah, dan bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan. Kira-kira mungkin nggak sih dapat semua itu sekaligus? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng buat cari jawabannya. Oke, ini dia agenda kita.
Kita mulai dari masalah utamanya, terus kita adu 3 kandidat pakai 4 pilar penilaian, dan di akhir kita bakal bongkar rahasia si pemenang. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Selama ini kan keamanan jaringan itu diibaratkan kayak bangun kastil yang dikelilingi parit. Kedengarannya keren sih, tapi jujur aja, di zaman dimana kita bisa kerja dari mana aja, cara kuno ini udah nggak relevan lagi. Nah, ini dia biang keroknya, proses yang namanya backhauling. Gini deh, bayangin kamu lagi kerja dari kafe, tapi tiap kali mau buka website, data kamu harus lari dulu ke kantor pusat, baru balik lagi ke laptop kamu. Muter-muter banget kan? Jelas, ini bikin semuanya jadi super lambat. Dan masalahnya itu bukan cuma soal lelet loh. Coba lihat biayanya. Buat sistem lama ini, lisensinya aja bisa sampai 1,66 miliar rupiah setahun. Gila kan? Belum lagi latensi yang bikin frustrasi, plus kita jadi kayak terkunci sama satu vendor aja. Ini bener-bener mematikan inovasi. Jelas, kita butuh cara baru. Jadi, kalau cara lama udah nggak berfungsi, gimana dong cara kita menilai solusi keamanan yang modern? Gampang. Kita akan pakai 4 pilar utama ini buat misahin mana yang biasa aja dan mana yang luar biasa. Pilar pertama, udah pasti soal duit, efisiensi biaya. Solusi yang skornya jelek itu biasanya yang butuh investasi gede buat beli hardware dan lisensi. Yang lumayan, udah pakai cloud tapi lisensinya tetap bayar. Nah, yang skornya paling top, jelas yang open source. Kenapa? Soalnya kita nggak perlu bayar lisensi mahal, jadi dananya bisa dialihin buat inovasi. Pilar kedua, dan ini yang paling krusial, adalah kinerja jaringan. Kuncinya di sini cuma satu, latensi. Skor rendah itu kalau semua data ditarik ke pusat, bikin macet. Skor menengah pakai regional cloud, udah lebih baik. Tapi skor sempurna didapat kalau pemrosesan keamanannya ada di edge, deket banget sama kita. Ini tuh ibaratnya punya kantor pos di tiap kompleks. Jadi paket nggak perlu dikirim jauh-jauh ke pusat dulu. Jauh lebih cepat kan? Selanjutnya, fleksibilitas. Kalau kita pakai sistem tertutup, ya kita cuma bisa pasrah sama apa kata vendor. Paling banter kustomisasi dikit. Tapi kalau sistemnya open source, kita punya kebebasan penuh. Ibaratnya nih, kita punya ponsel yang bebas dioprek. Mau install apa aja, mau modif gimana aja, terserah kita. Beda banget kan? Dan pilar terakhir, tentu aja, intinya, efektivitas keamanan. Sistem yang modern itu wajib pakai prinsip zero trust. Motonya simple, jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Jadi setiap akses, mau dari manapun, akan selalu dicurigai dan diperiksa. Skor tertinggi itu buat sistem yang bisa inspeksi data secara mendalam, otentikasi ketat, plus bisa deteksi ancaman aneh secara proaktif pakai machine learning sesuai standar NIST. Oke, aturannya udah jelas. Sekarang, waktunya kita kenalin para kontestannya. Ada 3 arsitektur utama yang bakal kita adu satu sama lain. Pertama, ada SASE on-premise, si benteng kuno. Kedua, ada commercial cloud SASE, ibaratnya satpam sewaan. Dan yang ketiga, distributed edge and open source SASE, si pasukan elit yang lincah dan tersebar di mana-mana. Dan inilah momen yang kita semua tunggu. Para kandidat sudah dinilai, datanya sudah diolah, dan hasilnya, jujur aja, cukup telak. Mari kita lihat siapa juaranya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lihat skornya, penting banget buat ngerti gimana cara nilainya. Kinerja jaringan itu rajanya, bobotnya 50%. Kenapa? Ya percuma akan punya keamanan paling canggih sedunia kalau bikin semua kerjaan jadi super lemot. Sisanya 30% buat biaya dan 20% buat fleksibilitas. Dan ini dia hasilnya. SASE on-premise cuma dapat 1,7, sementara commercial cloud SASE sedikit lebih baik di 2,3. Dua-duanya, maaf, nggak lolos kualifikasi. Tapi lihat yang satu itu. Ada satu juara yang jelas banget dengan skor sempurna 3,0. 3.0. Betul sekali, pemenangnya adalah Distributed Edge and Open Source SASE. Ini bukan sekedar menang tipis, ini menang telat. Skor ini bukti kalau solusi ini unggul di semua aspek yang paling penting. Jadi, apa sih rahasianya? Kok bisa solusi ini sekeren itu? Yuk, sekarang kita intip dan bongkar jeruan arsitektur sang juara. Nah, ini dia cetak birunya. Intinya, solusi ini ngegabungin 3 komponen keamanan utama. ZTNA buat akses aman, SWG buat nyaring traffic web, dan CASB buat ngelindungin aplikasi cloud. Dan bagian terbaiknya, semuanya itu ditaruh di edge, dekat banget sama kita penggunanya. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya backhauling yang bikin lelet. Terus gimana cara kerjanya di lapangan? Gini nih, simple banget. 1, sistem bakal verifikasi dulu. Ini beneran kamu bukan. Perangkatmu aman nggak?
2, dia cek kebijakannya. Kalau semua oke, baru deh dibikinin jalur aman, semacam terowongan pribadi. Dan yang terakhir, akses yang dikasih itu cuma seperlunya aja, nggak lebih. Ingat, jangan percaya, selalu verifikasi. Kutipan dari analisisnya ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Solusi ini dianggap efektif karena arsitekturnya proaktif dan responsif, tapi di saat yang sama juga sangat efisien soal biaya dan latensi. Inilah kombinasi idaman yang kita cari dari awal. Analisis ini membuktikan satu hal penting. Pendekatan open source yang terdistribusi itu bukan cuma alternatif, tapi bisa jadi yang terbaik, lebih unggul dari solusi komersial yang mahal. Ini bikin kita mikir ya, kalau komunitas bisa bikin perisai digital yang lebih canggih, lebih cepat, dan lebih murah, masa depan inovasi di dunia keamanan siber bakal kayak gimana ya? Coba deh renungkan. Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal ngupas tuntas soal masa depan keamanan siber berdasarkan riset mendalam dari Telkom University. Kita akan lihat gimana pendekatan yang proaktif yang didukung sama AI dan edge computing benar-benar ngubah total cara kita ngelindungin data digital. Yuk, langsung kita mulai aja. Sekarang kan zamannya kerja dari mana aja, enak, fleksibel, kita bisa akses aplikasi kantor dari laptop di rumah, atau bahkan dari HP di kafe. Tapi, pernah kepikiran nggak? Ini tuh sebenarnya bikin tantangan keamanan yang gede banget. Gimana caranya kita mastiin data-data penting perusahaan itu tetap aman, padahal udah kesebar di mana-mana? Nah, pertanyaan ini yang bakal kita coba jawab bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal bedah dulu masalah di jaringan yang lama. Terus, kita kenalan sama solusi modern yang keren, namanya CC. Habis itu, kita bakal lihat solusi mana sih yang terpilih jadi juaranya, dan kita kulik dua komponen kuncinya, si penjaga cloud dan otaknya yang pakai AI. Terakhir, kita tarik kesimpulannya. Oke, sebelum kita lompat ke solusinya, penting banget nih buat kita ngerti dulu akarnya. Apa sih yang salah sama model keamanan jaringan tradisional? Kenapa kok udah dianggap nggak cukup lagi di era cloud kayak sekarang? Nah, biang kerok utamanya itu satu kata, backhauling. Gampangnya gini deh. Bayangin semua data dari karyawan yang lagi WFH atau di kafe itu harus pulang kampung dulu lewat satu jalur tol yang sempit ke server pusat di kantor. Cuma buat diperiksa keamanannya. Kebayangkan macetnya kayak apa? Nah, kemacetan digital inilah yang bikin semuanya jadi super lambat. Di sini kelihatan banget bedanya beda. Kayak bumi dan langit. Di kiri, model lama yang lambat, kaku, dan semuanya terpusat. Di kanan, ada model SaaS yang cepat, fleksibel, emang dirancang buat zaman now. Poin kuncinya, SaaS itu nggak maksa data buat mudik lagi. Keamanannya diproses secara cerdas di tepi jaringan, alias lebih dekat sama kita sebagai pengguna. Hasilnya, jauh lebih ngebut dan kerjaan jadi lebih lancar. Oke, jadi udah jelas ya SaaS ini solusinya. Tapi ternyata jalannya nggak cuma satu. Ada beberapa cara atau pendekatan buat nerapin arsitektur modern ini. Yuk kita lihat 3 opsi utamanya. Jadi ini dia 3 kontestannya. Pertama, ada yang on-premise, alias bangun semuanya sendiri di pusat data kita. Kedua, commercial cloud. Gampangnya, kita langganan layanan dari vendor besar. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik, distributed edge and open source, yaitu ngebangun sistemnya di jaringan tepi pakai software yang gratis dan terbuka. Masing-masing tentu punya plus-minusnya. Nah, setelah ketiga opsi tadi diadu berdasarkan kriteria-kriteria yang ketat, penelitian ini akhirnya nemuin satu pemenang yang unggul telak. Kita lihat bareng-bareng solusi mana yang keluar sebagai juaranya. Wah, lihat deh tabel ini. Keren banget cara menunjukkannya. Kalau kita lihat dari segi biaya, performa kecepatan, dan juga fleksibilitas, kelihatan banget kan siapa juaranya? Solusi distributed edge dan open source ini dapat bintang 5 di semua kategori paling penting. Jelas menang telak. Jadi, inilah dia pemenangnya. Pendekatan yang menyebarkan keamanan ke tepi jaringan dan memanfaatkan teknologi open source. Kenapa dia menang? Karena ini kombinasi paling pas antara performa kencang, biaya yang efisien, dan yang paling penting, kita jadi lebih leluasa buat beradaptasi tanpa terkunci sama satu vendor doang. Nah, ini dia cetak biru dari si pemenang. Mungkin kelihatannya agak rumit ya, tapi intinya simple kok. Arsitektur ini ngegabungin semua teknologi keamanan penting kayak ZTNA, SWG, dan 2 yang bakal kita dalami habis ini, CESB dan AI, langsung di edge. Jadi ini kayak ngebangun benteng pertahanan super canggih persis di mana kita, para pengguna, berada. Yuk kita mulai bedah komponennya satu-satu.
Kita mulai dari CASB atau Cloud Access Security Broker. Anggap aja dia ini satpam atau penjaga gerbang super ketat yang ngawasin semua akses ke aplikasi-aplikasi cloud. Di depan kita, ini ada alur kerja si CASB. Walaupun diagramnya kelihatan teknis, tapi tenang, logikanya lurus dan gampang dimengerti kok. Kita bakal jalan bareng lewatin setiap langkahnya, biar kebayang gimana dia jagain data perusahaan setiap kali kita pakai layanan cloud. Jadi, keputusan krusialnya dimulai dari sini. Setiap kali kamu coba akses aplikasi, CASB ini langsung nanya, ini aplikasi resmi yang diizinkan perusahaan alias sanctioned app, atau jangan-jangan ini shadow IT, aplikasi nggak dikenal yang diinstal sendiri dan bisa jadi berisiko. Kalau itu shadow IT, udah, nggak pakai nego, aksesnya langsung diblokir. Tujuannya jelas, mencegah kebocoran data. Oke, aplikasinya diizinkan, tapi eits, tunggu dulu. Pas kamu mau upload file, ada lapisan pertahanan berikutnya, namanya Data Loss Prevention atau DLP. Bayangin deh, kamu nggak sengaja mau unggah file Excel yang isinya nomor KTP klien. Nah, sistem DLP ini bakal ngintip isi filenya, dan pas dia nemu ada data sensitif, proses uploadnya langsung dibatalin, otomatis. Kalau filenya aman, baru deh diizinkan lanjut. Terus kenapa ini penting banget? Simpelnya gini, CASB itu ibarat perisai gaib yang kerja di belakang layar. Setiap kali kamu pakai Google Drive, Office 365, atau layanan cloud lainnya, dia diam-diam ngelindungin data perusahaan, biar nggak ada informasi sensitif yang bocor keluar secara sengaja ataupun nggak sengaja. Nah, kalau tadi kita udah bahas penjaga gerbangnya, sekarang kita kenalan sama otaknya. Bagian yang bikin semua sistem ini jadi benar-benar cerdas, modul machine learning. Ini dia alur kerja dari otak AI-nya. Dan disinilah letak revolusinya. Kita beralih dari keamanan yang sifatnya cuman bereaksi, nunggu diserang dulu baru bertindak, menjadi sistem yang proaktif. Dia bisa mendeteksi ancaman bahkan sebelum sempat bikin kerusakan. Cara kerjanya begini. Pertama, sistem ngumpulin semua jejak digital atau log secara real time. Kedua, data mentah tadi dicuci dan dirapihin biar bisa dibaca sama AI. Ketiga, nah disinilah keajaibannya. Model AI mulai menganalisis semua data itu buat nyari pola-pola aneh. Kalau dia nemu anomali, misalnya ada yang login dari lokasi nggak wajar di tengah malam, sistem nggak nunggu perintah manusia, langsung aksesnya saat itu juga otomatis diblokir. Istilah teknis buat yang dilakuin AI ini namanya anomaly detection. Pada dasarnya, AI ini belajar dulu gimana sih perilaku normal setiap pengguna. Begitu dia paham, dia jadi kayak detektif super cepat yang langsung curiga begitu ada satu hal kecil aja yang menyimpang dari kebiasaan. Oke, kita udah lihat semua komponennya bekerja, jadi apa artinya semua ini buat gambaran besar keamanan siber di masa depan? Yuk kita simpulkan poin-poin paling pentingnya. Ada 3 pergeseran besar yang perlu kita pahami. Pertama, keamanan itu pindah dari yang tadinya reaktif jadi proaktif. Bukan lagi nunggu masalah, tapi mencegah masalah. Kedua, sistemnya jadi adaptif. Artinya dia terus belajar dari kebiasaan kita biar makin pintar. Dan ketiga, respons terhadap ancaman itu jadi otomatis dan instan. Bikin penyerang jadi nggak punya celah waktu buat beraksi. Kutipan dari penelitian ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kekuatan sebenarnya itu ada di integrasi. Bagaimana semua bagian ini, pemantauan, analisis AI, dan respons otomatis bekerja sama menciptakan satu ekosistem keamanan yang bukan cuma cerdas, tapi juga super responsif. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kalau sistem AI udah makin pintar ngurusin deteksi dan respons sehari-hari, terus peran kita sebagai manusia jadi apa? Mungkin peran kita bakal geser. Bukan lagi jadi operator, tapi jadi arsitek sistemnya, jadi pemburu ancaman yang lebih canggih, atau bahkan jadi penjaga etika si AI itu sendiri. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita bawa pulang. Terima kasih sudah menyimak. Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah konsep keamanan jaringan yang, wah ini benar-benar revolusioner. Idenya ini datang dari sebuah proyek akhir di Telkom University, dan ini bisa jadi gambaran masa depan keamanan siber kita. Yuk langsung aja. Coba ngaku deh, siapa yang pernah ngerasa frustrasi banget waktu pakai jaringan kantor? Katanya sih super aman, tapi kok koneksinya lemotnya minta ampun. Kayak balik ke zaman internet dial-up. Nah, kalau Anda pernah ngalamin itu, Anda nggak sendirian. Dan hari ini, kita bakal cari tahu biang keladinya. Nah, biasanya nih, biang keroknya itu adalah praktek yang sebenarnya udah ketinggalan zaman. Namanya backhauling. Coba bayangin gini deh, semua data internet Anda, bahkan kalau mau akses ke server yang letaknya dekat, itu dipaksa muter dulu lewat pusat data kantor pusat buat diperiksa.
Ibaratnya mau ke warung seberang komplek, tapi harus lewat jalan tol utama dulu. Ya jelas bikin macet total kan? Nah itulah kemacetan digital. Terus solusinya gimana dong? Nah, di dunia teknologi sekarang lagi ngetren banget nih sebuah konsep yang namanya SASE, atau Secure Access Service Edge. Penelitian yang kita bahas ini secara spesifik ngeliat 3 cara utama buat ngebangun arsitektur canggih ini. Yuk kita bedah satu-satu. Jadi, ada 3 kandidat utama. Pertama, SASE on-premise. Ini cara lama yang semuanya terpusat di kantor. Kedua, pakai SASE cloud komersial, artinya kita nyewa keamanan dari vendor gede. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik, SASE Edge terdistribusi dan open source, model yang lebih fleksibel, nggak terpusat dan dibangun pakai teknologi open source. Oke, dari 3 pilihan tadi, kira-kira mana yang jadi juaranya? Nah, buat nentuin ini, para penelitinya nggak asal pilih. Mereka benar-benar menguji ketiganya pakai 4 kriteria penting. Dan hasilnya, wow, ini jelas banget kelihatan di tabel. Coba deh lihat skor totalnya. Model Distributed Edge ini menang telak, skornya sempurna. 5.00. Bukan cuma menang tipis ya, tapi benar-benar jadi juara mutlak. Terutama kalau kita ngomongin soal efisiensi biaya, kinerja atau kecepatan, dan yang pasti, fleksibilitasnya. Nah, ini dia cetak biru si pemenangnya. Jadi arsitekturnya itu nggak cuma satu lapis, tapi gabungan dari 3 pilar super kuat. Ada Zero Trust Network Access atau ZTNA, lalu Secure Web Gateway atau SWG, dan yang paling keren ada otaknya, yaitu mesin machine learning. Oke, kita bakal kulik satu persatu cara kerjanya. Oke, sekarang ayo kita coba jadi data yang mau masuk ke jaringan ini. Kita ikuti alurnya dari awal. Gerbang pertama yang harus kita lewati, namanya adalah ujian Zero Trust. Diagram ini ngegambarin pos pemeriksaan pertama, yaitu sistem ZTNA. Anggap aja ini kayak bouncer atau penjaga pintu klub malam yang super ketat dan waspada. Nggak ada yang bisa nyelonong masuk gitu aja. Prosesnya kelihatannya simple ya, cuma 4 langkah, pengguna minta akses. Terus sistem minta bukti identitas dan juga info kesehatan perangkatnya. Nah, disinilah kuncinya, di Oklum Gateway. Sistem ini bakal memvalidasi, oke, ini beneran kamu bukan, dan perangkat yang kamu pakai aman nggak? Kalau dua-duanya lolos verifikasi, baru deh dikasih jalan lewat tunnel aman. Kalau nggak, ya ditolak. Udah nggak ada lagi cerita pokoknya udah di dalam jaringan, pasti aman. Nggak bisa. Jadi, intinya cuma ada 2 kemungkinan. Hitam atau putih. Kalau identitas Anda valid dan perangkat Anda nyatakan sehat, sistem akan langsung bikinin jalan tol pribadi yang terenkripsi langsung ke aplikasi yang Anda butuhin aja, bukan ke seluruh jaringan. Tapi, kalau ada satu aja nggak beres, entah identitasnya atau perangkatnya, koneksi langsung diputus saat itu juga. Akses diblokir, dan upaya tadi dicatat di log. Tapi jangan senang dulu. Lolos dari penjaga pintu depan itu baru langkah pertama. Begitu Anda di dalam, masih ada lapisan keamanan lain yang siap mengawasi setiap gerak-gerik online Anda. Nah, lapisan kedua ini namanya Secure Web Gateway atau SWG. Anggap aja ini kayak polisi lalu lintas di dalam jaringan. Semua traffic web Anda, baik HTTP maupun HTTPS, bakal dicegat dulu sama yang namanya Squid Proxy. Jadi setiap situs yang mau Anda buka, semuanya bakal diperiksa dulu di sini secara real time. Yang bikin ini canggih, SWG ini bisa melakukan SSL inspection. Artinya, dia bisa membongkar traffic HTTPS yang biasanya dienkripsi buat ngecek isinya. Tujuannya, buat mastiin nggak ada ancaman kayak situs phishing, malware, atau konten-konten terlarang lainnya yang nyelip. Kalau ada yang aneh, halaman blokir langsung muncul, dan ancaman itu nggak akan pernah sampai ke laptop atau HP Anda. Oke, kita udah melewati 2 lapis keamanan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling cerdas. Ini adalah otak dari keseluruhan sistem. Anggap aja kayak anjing penjaga super pintar yang ditenagai AI, dan dia nggak pernah tidur. Jadi gini cara kerjanya, semua log atau catatan aktivitas dari ZTNA dan SWG tadi dikumpulin, lalu diproses, dan disimpan di sebuah database khusus bernama Elasticsearch. Nah, dari sinilah si mesin machine learning berbasis Python ini bekerja. Dia terus-menerus menganalisa semua data log itu untuk ngebangun pola perilaku normal setiap pengguna. Jadi kalau tiba-tiba ada anomali, ada pola yang aneh, dia bakal langsung sadar. Nah, ini dia bagian yang paling game-changing. Kalau si AI ini nemuin ancaman, dia nggak cuma ngasih notifikasi atau alarm. Enggak, dia langsung bertindak. Sistem ini akan memicu yang namanya Active Response API yang secara otomatis langsung memblokir dan memutus sesi pengguna yang mencurigakan itu. Seketika. Jadi ancamannya langsung dihentikan di sumbernya, bahkan sebelum admin keamanan sempat minum kopi. Jadi, apa kesimpulannya? Kita bisa lihat bahwa ini bukan lagi soal membangun tembok pertahanan yang lebih tinggi atau lebih tebal.
Ini soal membangun sebuah ekosistem keamanan yang cerdas dan adaptif. Hasilnya, jaringan yang jauh lebih cepat karena nggak ada lagi backhauling. Jauh lebih aman karena prinsip jangan percaya, selalu verifikasi diterapkan ke semua orang setiap saat. Dan yang paling penting, jauh lebih cerdas karena punya AI yang bisa mendeteksi dan merespons ancaman secara proaktif. Ini jadi bahan renungan buat kita semua. Di dunia digital yang makin ruwet dan penuh ancaman ini, mungkin pendekatan keamanan yang adaptif dan cerdas seperti ini bukan lagi sebuah pilihan ya, tapi satu-satunya jalan ke depan untuk bisa benar-benar membangun kepercayaan digital. Bagaimana menurut Anda? Oke, kali ini kita bakal bedah sesuatu yang keren banget. Sebuah cetak biru super detail buat ngebangun sistem keamanan siber generasi baru, dari nol. Dan yang bikin ini unik, semuanya tuh berangkat dari sebuah proyek universitas. Jadi ini bukti gimana teknologi kelas kakap bisa dirancang dengan pendekatan akademis yang cerdas. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Coba deh bayangin, tim kita sekarang kan kerjanya bisa dari mana aja. Dari rumah, kafe, atau bahkan beda negara. Sambil akses aplikasi di cloud. Model keamanan lama yang andalin tembok benteng di kantor jelas udah nggak relevan lagi. Dulu itu ada metode namanya backhauling. Gampangnya, semua data dari manapun harus pulang kampung dulu ke server pusat di kantor sebelum bisa nyambung ke internet. Kebayangkan, lemotnya kayak apa di zaman sekarang, jelas udah nggak praktis lagi. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari tantangan keamanan modern, terus kita bandingin 3 jalan buat nerapin solusi yang namanya SASE. Setelah pilihan terbaik, kita bakal bongkar rencana implementasinya selama 6 bulan, lanjut ke bagian paling keren, yaitu ngebangun otak sistemnya pakai machine learning, dan terakhir, kita lihat gimana mereka nguji semuanya habis-habisan. Jadi, udah jelas ya, kita butuh pendekatan baru. Ini bukan lagi soal ngebangun tembok yang lebih tinggi di sekeliling kantor, tapi soal menciptakan sistem keamanan yang cerdas, yang bisa ngikutin dan ngelindungin penggunanya dimanapun mereka berada. Nah, proyek ini kerennya nggak asal pilih solusi. Mereka evaluasi dulu 3 pendekatan arsitektur SASE yang berbeda buat nemuin mana yang paling juara. Yuk kita lihat perbandingannya. Nah, lihat deh tabel ini. Kelihatan banget bedanya. Solusi on-premise itu mahal banget di awal dan kaku. Solusi cloud komersial, lumayan. Tapi kita jadi terkunci sama satu vendor. Nah, pemenangnya, yang ketiga, Distributed Edge and Open Source, ini unggul telak. Biaya operasionalnya rendah, performanya kencang karena data diproses dekat sama pengguna, dan yang paling penting, super fleksibel. Jadi, keputusannya udah bulat. Solusi berbasis open source inilah yang jadi fondasi buat semua rencana yang bakal kita bedah. Ini pilihan yang strategis banget, bisa bangun sistem keamanan yang kuat dan fleksibel, tanpa harus terikat dan bayar mahal ke satu vendor aja. Sekarang kita masuk ke dagingnya. Gimana sih cara ngebangun sistem canggih ini? Nah, ini dia rencana konstruksinya. Langkah demi langkah selama 6 bulan. Anggap aja kita lagi ngebangun sebuah benteng digital. Ini gambaran besarnya. Dimulai dari ngebangun fondasi, terus bikin gerbang keamanan, pasang sistem pengawasan cerdas, sambungin semuanya, kasih otak berupa machine learning, dan terakhir, diuji coba sampai benar-benar sempurna. Bulan pertama itu soal persiapan lahan. Tim bakal nyiapin server dan jaringan virtual. Terus, mereka bakal pasang kontainer, bayangin aja kayak balok-balok Lego, buat alat-alat penting kayak Elasticsearch buat ngumpulin data intelijen, dan Wazuhu buat sistem pemantauan awal. Inilah fondasi tempat seluruh benteng digital kita bakal berdiri. 3 bulan berikutnya, dari Februari sampai April, ini fase paling krusial. Fokusnya adalah ngebangun gerbang utama, yaitu Zero Trust Network Access atau ZTNA. Prinsipnya gampang, tapi kuat banget. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Diagram ini ngejelasinnya pas banget. Coba lihat alurnya. Setiap ada yang mau akses, nggak peduli siapa dan dari mana, harus lewat pos pemeriksaan super ketat. Sistem bakal ngecek identitas penggunanya, terus kesehatan perangkatnya juga. Antivirusnya nyala nggak? Sistemnya update nggak? Kalau ada satu aja yang nggak lolos, kayak di cabang denied itu, aksesnya langsung ditolak, nggak ada kompromi. Sambil ngebangun gerbang, tim juga masang sistem pengawasan. Anggap aja ada 2 jenis CCTV. Yang pertama, Secure Web Gateway atau SWG, buat ngawasin semua lalu lintas di jalan tol internet. Yang kedua, Cloud Access Security Broker atau CASB, ini kayak satpam usus yang jagain akses ke gedung-gedung aplikasi cloud yang penting. Jadi kalau kita lihat gambar kiri, SWG itu ibarat polisi di gerbang tol internet. Dia periksa setiap mobil yang lewat, nyari malware atau tujuan yang aneh-aneh. Nah kalau gambar kanan, itu CASB.
Ini tuh satpam yang mastiin cuma orang dengan kartu akses valid yang bisa masuk ke gedung penting, kayak Office 365. Nggak cuma itu, dia juga jaga-jaga biar nggak ada yang bawa keluar dokumen rahasia perusahaan. Oke, benteng kita udah punya fondasi, gerbang, sama sistem pengawasan. Sekarang waktunya kita kasih otak biar bisa mikir dan bertindak sendiri. Disinilah machine learning masuk, bagian paling seru dari proyek ini. Di bulan April sampai Mei, langkah pertamanya adalah nyatuin semua informasi. Semua catatan atau log dari ZTNA, SWG, dan CASB dikumpulin. Terus bahasanya disamain biar bisa saling ngerti, baru deh ditampilin di satu dashboard utama di Wazoo. Ini ibaratnya nyambungin semua sensor di benteng ke satu ruang komando pusat. Selama bulan Mei, prosesnya dipecah jadi 3 langkah simple. Pertama, ngambil data-data penting, misalnya alamat IP, jam akses, atau ukuran data. Kedua, data ini dipakai buat ngajarin si mesin tentang gimana sih pola aktivitas yang normal itu. Ketiga, setelah mesinnya pinter, dia diterjunin buat ngawasin jaringan secara live, buat nyari-nyari keanehan yang bisa jadi tanda-tanda serangan. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Waktu si model machine learning ini nemuin ancaman, misalnya ada pengguna tiba-tiba download data super gede jam 3 pagi kan nggak wajar tuh. Sistemnya nggak cuma ngasih alarm. Di akhir Mei sampai pertengahan Juni, otak ini langsung dihubungin ke sistem kontrol. Artinya, dia bisa otomatis ngambil tindakan. Misalnya langsung ngeblokir pengguna itu saat itu juga. Ini baru namanya proaktif, bukan reaktif. Bentengnya udah berdiri, otaknya udah aktif. Sekarang, waktunya diuji coba kekuatannya. Fase terakhir ini adalah buat mastiin semua komponennya jalan sempurna di bawah tekanan. Di bulan terakhir, Juni, timnya bakal ngadain uji nyali besar-besaran. Mereka bakal nyerang sistemnya sendiri pakai berbagai simulasi, kayak nyebar malware atau nyoba nyuri data, buat lihat benteng ini bakal ngerespons gimana. Setiap celah sekecil apapun yang ketemu bakal langsung ditambal, diperkuat, dan diuji lagi, sampai benteng ini benar-benar anti bobol. Dan semua ini, dari fondasi sampai pengujian akhir, dirancang buat selesai cuma dalam waktu 6 bulan. Ini nunjukin betapa cepatnya sebuah solusi keamanan canggih bisa dibangun kalau rencananya matang dan pendekatannya pakai open source. Kutipan langsung dari dokumen proyeknya sendiri udah ngomong semuanya. Pilihan mereka terbukti jadi yang paling efektif buat ngejawab tantangan keamanan modern, karena bisa nyimbangin antara kinerja, biaya, dan fleksibilitas dengan sangat baik. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau sebuah proyek universitas aja bisa ngerancang dan ngebangun sistem sekuat ini dengan pendekatan open source yang efisien, apa yang dipertanda kalau era solusi keamanan komersial yang mahal, tertutup, dan kaku bakal segera berakhir? Bisa jadi, cetak biru inilah jawaban untuk masa depan keamanan siber yang lebih demokratis dan cerdas.